beralas tanah dan beratap rumbia. Indonesia rendah berdasar lahan yang belum terselesaikan. Siapkan pemimpin Indonesia yang baru. Dan satu ruang guru. Siswa duduk di atas susunan papan. Dibangun swadaya. Harus belajar di lantai. Sesekali mereka belajar sambil berbaring jika mulai. Kualitas pendidikan dalam suatu negara merupakan salah satu indikator kemajuan bangsa. Saya Diva Fazela, seorang pelajar yang saat ini duduk di bangku kelas 3 SMA di SMA Negeri 1 Polewali, salah satu sekolah favorit di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai generasi post-milenial, saya lebih memilih menghabiskan masa muda saya untuk mencoba hal-hal baru tiap harinya. Mengekspresikan diri dengan kegiatan-kegiatan positif merupakan langkah awal yang saya upayakan untuk mencapai plan saya di masa depan. Menjalani hari dengan branding siswa yang aktif membuat saya lebih produktif dan progresif. Schedule saya tiap minggunya diisi dengan berorganisasi, mengikuti kepanitiaan, dan juga aktif di perlombaan. Beranjak dari hal tersebutlah, saya mampu membuka mata dan peka dengan keadaan yang terjadi di sekeliling saya. Keadaan di mana saya mampu melihat kondisi sosial dan pendidikan yang kini menjadi fokus masyarakat, terutama saya pribadi sebagai generasi bangsa. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu memegang peran kunci dalam mengembangkan kualitas pendidikan sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa. Namun sayangnya saat ini kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah jika kita bandingkan dengan negara-negara luar. Indonesia memperingkati posisi 67 dari 209 negara dengan pendidikan yang baik di dunia. Salah satu faktor pendukung dari hal tersebut adalah karena pendidikan di Indonesia masih belum merata, terutama pada daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Bukan hanya itu, permasalahan pendidikan di Indonesia juga mencakup kualitas dan kesenjangan guru, terkhusus guru-guru honorer yang dalam hal ini mendapatkan kesenjangan upah atau gaji. Dalam ekonomi pendidikan yang tidak terstruktur, penentuan gaji untuk guru honorer seringkali memiliki sistem yang tidak jelas. Pembagian upah yang tidak merata bagi guru honorer dapat berdampak negatif pada ekonomi pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Selain menyebabkan penurunan kualitas pendidikan karena kurangnya motivasi, hal tersebut juga dapat berdampak ke masa yang akan datang ketika generasi bangsa akan merasa enggan untuk menjadi tenaga pendidik dikarenakan upah yang diberikan tidak memenuhi standar keinginan mereka. Sehingga pada akhirnya, ketakutan terbesar kita adalah penurunan tenaga pendidik di masa yang akan datang. Jika saya menjadi Menteri Pendidikan, saya akan memprioritaskan fokus saya pada 4 pilar utama. Pertama, akses to reform. Saya akan memastikan bahwa setiap anak akan memiliki akses yang adil dan setara, terutama pada daerah-daerah pelosok. Saya akan mengalokasikan sebagian dari anggaran APBN untuk memaksimalkan mutu pendidikan di daerah-daerah prioritas, yaitu daerah 3T, mulai dari infrastruktur yang merata hingga fasilitas yang layak. Dengan adanya kebijakan akses to reform ini, saya akan memastikan bahwa seluruh pengeluaran untuk daerah-daerah 3T akan transparan dikelola oleh pusat. Sehingga hal ini juga telah menjawab pertanyaan kita, bagaimana jika oknum-oknum di daerah akan melakukan kecurangan? Tentu hal tersebut tidak akan terjadi jikalau saya menjadi Menteri Pendidikan, karena seluruh pengeluaran akan dikelola oleh pusat. Kedua, kualitas. Saya akan menaikkan upah atau gaji guru honorer agar sepadan dengan kinerja mereka. Yang dimana kita semua tahu bahwa saat ini jam mengajar guru honorer lebih panjang jika kita bandingkan dengan guru tetap di sekolah. Sehingga dengan kebijakan ini, saya yakin dapat memajukan kualitas pendidikan di saat kualitas guru juga sepadan. Kebijakan ini juga saya lakukan sebagai bentuk motivasi untuk guru-guru honorer untuk tetap semangat mendidik anak-anak bangsa, sekaligus sebagai inspirasi dan motivasi untuk generasi bangsa yang nantinya akan memilih melanjutkan karirnya sebagai tenaga pendidik di masa yang akan datang.
Ketiga, saya akan memberikan program beasiswa prioritas untuk anak putus sekolah, korban kekerasan, dan pelecehan seksual. Saya Diva Fazela siap berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Karena generasi yang berkualitas butuh pendidikan yang berkualitas.